wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamda syakirin hamdan na'imin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, para ustazah yang dimuliakan Allah, juga yang kami muliakan, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih yang pertama kalinya, dengan harapan mudah-mudahan nanti semuanya bisa bertemu di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tidak saya absen satu-satu dari masing-masing jabatannya, keranten kula mboten ngertos. Yang penting sedaya ini semuanya adalah ustadz dan ustazah, muallimin dan muallimat. Pertama kali yang saya sampaikan dalam acara santai-santai ini yang telah diaturkan Bu Al-Balawal itu, kalau menurut saya tentang masalah perkara kecil jadi besar, salah tanggap, salah paham, atau sampai gagal paham, itu karena kurang terlatihnya husnudzon. Ya, kurang terlatihnya husnudzon. Kalau semuanya permasalahan baik polemik di lingkungan para ustaz-ustazah atau polemik di lingkungan para siswa, itu kita sudah terlatih husnudzon, insya Allah semuanya damai-damai saja. Permasalahan itu kalau bisa dihusnudzoni, mengapa kita harus suudzon? Yang suudzon itu mengakibatkan pola pikir kita itu sudah tidak bersih lagi. Ya, sudah tidak bersih lagi, sehingga dikatakan husnudzon tapi kenyataannya salah. Itu lebih baik daripada suudzon tapi kenyataannya benar. Ini suatu prinsip atau suatu kunci. Jadi semuanya itu kalau disikapi dengan husnudzon itu semuanya akan baik-baik saja. Sampai ada cerita yang populer ya, cerita yang populer di kalangan pesantren. Ada maling masuk rumah, kebetulan rumahnya orang kaya dan orang yang dermawan. Di husnudzon itu orang baik, dihormati luar biasa ya. Sampai akhirnya diminta barokah doa untuk kesembuhan putranya. Akhirnya sembuh ya, sembuh. Itu berkah husnudzon. Itu husnudzon yang salah itu. Husnudzon yang salah membawa berkah. Tidak balik. Alhamdulillah kita ini termasuk kudolong apa itu para muallimin, para muallimat, bisa disebut dengan ustadz, ustazah. Ini saya rasakan kalau jadi seorang guru lah bahasanya, itu harus pede dengan apa yang disampaikan. Ini harus benar-benar yakin kalau itu yang saya sampaikan itu benar, walaupun menurut orang lain kurang benar. Bahkan kadang-kadang menurut Allah saja itu nggak benar, tapi harus yakin, harus meyakini. Kalau kita tidak yakin bahwa yang akan kita sampaikan itu benar-benar benar, yakin benar, bagaimana siswanya akan bisa menerima? Ini sudah cocok, di luar Jawa ini sudah cocok. Saya lihat itu potongan-potongan kiai
kiai, ustadz, ustadzah di Sumatera itu penampilannya luar biasa. Iya. Walaupun ilmunya biasa-biasa saja. Gimana harus begitu ya? Ini saya itu belajar gitu, memahami situasi itu ternyata beda di Jawa sama di luar Jawa. Kalau di Jawa itu ilmunya buahnya semakin kokoh, itu salahnya. Semakin sembunyi, semakin tidak berani menampakkan diri. Sampai-sampai kalau di Jawa itu baru mendirikan TPI kok pasang papan nama, banyak yang menyibir. Burung apa-apa nih, pasang papan nama. Itu dicibir kalau saya itu tertarik dengan guru saya pertama kali itu ngajar Amerika, ngajar kalau dia itu nggak pakai lihat buku. Wah, itu semangat saya itu luar biasa, maka saya nggak bisa seperti beliau. Itu entah itu nanti awalnya itu persiapan dulu atau enggak saya nggak tahu ya. Ngelontok temenan atau persiapan satu materi saya nggak tahu. Yang penting tampilannya itu sudah merangsang sekali itu, membakar semangat betul itu. Jadi namun kita pengalaman. Lajeng ingin nomor kali sebagai seorang guru, seorang pendidik, ini takorrub kepada Allah setelah melaksanakan kewajiban yang terbaik adalah mengajar. Nek wis diceluk guru, iku penggawean ibadah sing paling apik mulang. Walaupun idealnya itu yo mulang, yo sergep poso, yo sergep wiritan, yo sergep ndongakno santri. Itu idealnya kan begitu. Itu idealnya. Tapi yang pertama itu kalau memang jenengan poso mulangi dadi lemes nek cara kula. Luwe apik mangan sing akeh, mulangi semangat. Cocok. Tapi beliau ini belum menjawab itu. Saya tanya, dapat di Al-Quran itu ayat yang memerintahkan makan dan minum itu ada berapa ayat? Jawab. Banyak sekali kan ternyata ya. Perintah makan. Jadi kita nyaman-nyaman saja. Semakin banyak makan, semakin banyak bersyukur. Daripada poso tersolo lebih baik makan tapi bersyukur. Kata ini, apa itu teori semacam ini itu sangat digemari. Sehingga ibu-ibu ini banyak yang bingung. Dikongkon ngaji, dikongkon ngulang ngaji. Tapi sampai itu nggak sadar kalau perempuan itu sudah dinikahkan, orang tua sudah tidak punya hak mengatur sama sekali. Yang punya hak mengatur adalah suami, dan itu harus ditaati. Yang penting bukan aturan-aturan yang berbau maksiat. Oleh karena itu suami-suami yang baik itu jarang memerintah istrinya. Itu suami yang baik. Termasuk salah satu cara membimbing istri jadi solihah itu kan kewajibannya suami. Jarang perintah. Masalahnya perintah suami adalah kewajiban istri. Semakin banyak perintah, betul. Semakin menolak, semakin maksiat. Oleh karena itu dijaga dari tahun ribu-ribu. Itu biar jadi solihah sedikit. Sama dengan anak juga demikian. Saya itu pernah membaca di Tabil Wakili kalau nggak salah itu ada seorang ulama itu cara membuat anaknya menjadi soleh itu kalau menyuruh apa itu malah nyuruh anaknya orang lain. Belum anak itu nggak tahu ngongkon anak yang dia. Datanya aku nanti ngongkon anak yang dia ngomong gak gelem itu loh, nggak masalah. Tapi nih ngongkon anakku dia terus gak gelem itu anak wani karo wong tuh. Ini hal sepele, tapi kita nggak pernah sadar semacam itu. Dan juga termasuk tadi saya baca hadis saya bilang gitu. Jadi kalau sama anak-anak yang berubah itu kasih kesempatan sebanyak-banyaknya, walaupun kita itu tetap melatih urusan adab, melatih urusan masalah kewajiban. Kita itu kalau sudah punya anak umur 7 tahun kan diwajibkan perintah sholat.
tapi tidak diwajibkan sampai menjalankan sholat. Beri ruang mereka tidak sholat, beri ruang mereka kalau nggak mau puasa biar nggak puasa, tapi kita tetap ini. Itu saya kaji itu secara ada. Kalau teliti ini ternyata enten itu kayak gini, itu ditekan melakukan kewajiban oleh orang tuanya, besar sudah bosan. Itu bahayanya. Wis wayahe wajib malah bosen. Nalikane guru wajib malah sergel. Tapi itu kalau dilos bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi kita itu mengambil tengah-tengah. Nah, itu urusan masalah apa itu tadi, masalah kita sebagai guru, kita sebagai muallim. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan merasa kecil hati walaupun kapasitas ilmunya itu bervariasi atau berbeda-beda. Tadi sempat konsultasi sama Cak Arif yang jadi ustaz di sini itu dari pondok mana? Ternyata dari Sidogiri ada, dari Lirboyo ada, dari Purwodadi, dari Sarang, itu banyak sekali. Ya, dari Peloso juga ada. Ini luar biasa Allah Ta'ala itu. Biasanya latar belakang pendidikan itu membangun satu prinsip atau karakter. Tapi di sini tuh bisa bersama, bisa bersama karena ada titik persamaan dan ada titik perbedaan. Terus di sini ini Allah Ta'ala itu luar biasa. Jadi kelihatan menampakkan titik persamaannya daripada menampak tujuan sebagai pelayan ilmu. Ini kalau kita menganalisa urusan masalah orang belajar baik di pesantren maupun di luar pesantren, pokoknya sifatnya belajar. Kalau belajarnya tekun, rajin, semangat, ini biasanya diberi Allah Ta'ala keberhasilan jadi orang pandai, jadi orang alim. Tapi kalau belajarnya tidak semangat, hidmahnya yang semangat, ini biasanya dijadikan orang yang berkah. Oleh karena itu kedua-duanya itu bisa dikumpulkan jadi satu. Semangat belajar dan semangat berkhidmah itu tidak bertolakan. Itu nanti hasilnya akan maksimal. Jadi orang alim, ilmunya juga berkah. Akhirnya kalau lanjutkan, angen-angen ini kalau lanjutkan, angen-angen realita yang sudah ada. Akhirnya terjadi pulang di kampungnya sendiri-sendiri. Itu yang dulu tekunnya belajar, sukses dalam belajar, murid gak patek punya, gak patek dianggap dari masyarakat. Tapi tetap orang alim itu, tetap orang alim karena berilmu. Jangan sampai kita itu menilai apa gunanya alim kalau tidak punya tetap ada gunanya itu alim. Terus yang satunya itu ngaji rasa mungkin maksudnya ini dibawa kiai ini. Malah kadang-kadang ngaji itu dijadikan alasan sebagai menghindar. Disuruh kiai. Apalagi sopir, malah jarang ngaji. Karena kiai itu punya otoriter tertinggi, otoritasnya itu tinggi sekali. Santri nggak berani bantah. Itu nanti kalau ikhlas saya gitu, ilmunya berkah. Sehingga dua kelompok ini kalau bertemu begini, kalau tidak bisa terus saling mencibir. Kamu muridmu banyak, kau ajari apa? Kamu nggak bisa apa? Kau ajari apa? Paling kamu ajari kita sama kemakom. Itu menunjukkan kalau sering rombongan itu kiainya nggak alim gitu. Kalau ini kan duit kegiatan tuh lah, tapi tidak wiritan, tidak rombongan awali sholat. Ya,
Tidak wiritan tirakat yang kadang-kadang tidak ada referensi sama sekali. Yang di dalam agama tidak ada, akhirnya syariat itu berkembang yang mestinya sudah sempurna, ada pengembangan tersendiri, polanya gini wow, sing megang kurang aneh. Berkah, akhirnya dicibir begitu. Yang apa itu, yang ilmunya sedikit tapi berkah karena banyak hikmah. Berkata begini, lah kan alim itu didaya apa nek kalau ngaji. Akhir kebablasan boleh muni kene, percuma nek alim gak sing diulang mek ngalim iso apa. Baik, itu harapan saya jika ketemu dua orang itu, ini jadikanlah saling melengkapi. Semuanya sadar diri ya. Saya dipercaya orang, tapi nggak bisa mengajar. Tolong kamu yang alim nggak punya pun nggak usah tersinggung, nggak usah tersinggung. Ngajar di rumah saya, akhirnya ya ini semacam ini. Bisa saling melengkapi. Ini harapan dari kami semacam itu. Dan urusan masalah kecanggungan dalam menyampaikan. Itu kalau doktrin para kiai di Jawa khususnya yang saya tahu, ini mengambil sikap yang sangat ideal. Mengambil sikap yang sangat ideal itu biasanya memberikan pesan kepada santrinya, sangat ideal ini. Jangan kamu menyampaikan sesuatu atau menyuruh berbicara sesuatu yang kamu belum mengamalkan. Iya. Itu sangat ideal sekali. Harus tahu itu. Porsinya itu porsi sangat ideal sekali. Padahal itu intinya nek joroan di nanti sedikit kalau teliti. Bicarakanlah kebaikan, sampaikanlah ilmu sebanyak-banyaknya, walaupun kamu belum bisa menjalankan. Walaupun kamu belum bisa menjalankan. Mas yo subuh itu jam 09.00. Iya tetep nek ngomong nek subuh itu yo sampai keluar dari waktu. Itu nanti kalau tidak, saya itu membayangkan kalau bicara kebaikan itu harus ada syarat sudah melakoni, sudah mengamalkan. Ini bahayanya luar biasa. Saya itu membayangkan di kampung saya itu kalau Ramadan itu 50-50, laki-laki yang puasa itu bisa melakoni, akhirnya 50% tidak berpuasa, juga tidak membicarakan kewajibannya berpuasa. Itu akhirnya lama-kelamaan masyarakat itu tidak tahu kalau puasa itu wajib. Kate ngongkon anake sholat ngaku ora sholat, akhirnya gak ngomong urusan sholat, diliwati di urusan sholat. Kate ngaji bab haji, guru tahu haji, anak-anak ini dilewati saja bab haji karena kiai belum pernah haji. Pak Mubin kate talqin belum pernah mati. Gak berani talqin. Kate mondok no anake porane ben gak tau mondok. Gak wani ngongkon anake. Nah, itu berkahnya ngomong gak iso nglakoni oleh akeh arek mondok, oleh arek cilik-cilik akeh sing gaji. Soale rata-rata wong tuane iku yo gak iso maca Quran. Yo berkah niku lho anak yo gak bari tapak, sampean gak iso ngaji. Dikongkon gak dilarang yo nganut kae. Karena itu kebaikan. Itu mengambil dari kaidah al-maisur la yasqutu bil maksud atau malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Jadi sesuatu yang mudah itu tidak bisa digagalkan karena tidak bisa melakukan yang sulit. Ngomong iso tapi nglakoni gak iso. Nglakoni ini yo apik, ngomongnya yo apik.
Tapi nek ngomong mbek nglakoni bareng gak iso. Isone mau ngomong tok, ya ngomong tok wae. Timbangane gak jelas. Ini sangat bertentangan dengan prinsip Jawa. Kalau prinsip Jawa wis nek gak iso mampir kabeh karuan wis gate. Itu bertentangan itu. Sakjane mampir salah satu itu bisa, mudah saja, tapi ngampiri kabeh untuk ketemu kabeh ini sangat berat. Akhirnya nek Jawa nih wis sisa nek gak kabeh. Itu berarti itu keliru kalau menurut Aidah al-Maisur la yasqutu bil maksur. Ini kelihatannya sudah nggak ada ini yang saya sampaikan. Entah nanti kalau muncul lagi ya saya sampaikan. Oh gaji saya ini ngomong saya ini ya. Kalau apa itu ada sesi apa tadi? Nanti saya bisa menjawab atau bisa memberikan solusi. Monggo. Yang mau tanya angkat tangan Pak Ibu pakai ini ada di sini. Monggo teman-teman yang mungkin ini bebas tidak penting, bebas problematika bebas. Kecuali dari grup. Kecuali kan Monggo kepada seluruh teman-teman khodimat yang ingin bertanya, yang ingin berbisnis monggo, ingin punya masalah bisnis monggo. Dibuka 3 penanya yang ingin bertanya. Oke. Monggo langsung menuju ke depan. Pertama, beliau Al-Ustaz Karimuddin, beliau alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Apa ya? Bukan orang sembarangan dia. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, biasanya kalau banyak perkenalan begini. Nama saya Ahmad Karimuddin Yai, biasa dipanggil Cak Karim, Pak Karim. Yang ingin saya tanyakan adalah di akhir-akhir setengah tahun ini, khususnya di Romo, kami sering mengalami berbagai hal karena memang tugas kami di sini dan di polisi nang Romo. Dan masalah yang paling berat kita hadapi ini adalah kenapa sih anak-anak ketika ada sebuah masalah mereka itu bukan laporan kepada wali kamar, gurunya atau yang lain, terus kemudian mengambil keputusan sendiri sehingga sudah beberapa kali ini kejadian dan jaraknya tidak terlalu lama. Ini sering terjadi anak dikeroyok oleh kawannya sendiri yang akhirnya urusannya menjadi ya panjang, agak panjang sedikit dan agak lumayan panjang sekali. Ini solusi apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti ini supaya tidak terulang lagi? Modern matur suwun. Alumni Soleh. Masuk ibadah karena ada pengakuan diri tentang kelemahan, pengakuan di hadapan Allah. Ya sampai kalau di tengah-tengah syukur buat aku buat dilatih. Karena teman-teman gak kuat ya Allah, nanti kalau kok guncangi kayak ini. Itu maksudnya kan gitu. Kulon ini mboten saged membina hati saya. Hati-hati nek dhewe lho gak iso ngarepno. Kemauane dhewe lho gak iso ngarepno. Tidak ngerti kalau buat coba. Kolwat ya. Kalau bahasa fikih kolwat itu berduaan dengan laki-laki ajnabi ya. Kalau bahasa tasawuf itu ada ya. Ini kalau tasawuf ya. Iya. Kalau tasawuf ya. Sekarang bahasa itu kan aneh-aneh, gak bisa memahami nih para ustaz-ustaz kan. Bahaya sekali. Iya, bahaya sekali. Kalau saya berkata begini, saya tadi berangkat ke sini itu kebetul sekelompok muslimat. Itu sampai pahami apa?
Sampai pahami perempuan tua NU atau sampai pahami orang perempuan tua? Ya, sama. Saya tadi itu ketemu 3 kata ayat. Bahasa sekarang itu gara-gara siapa itu sampai berpindah dari itu sampai orang itu nggak pernah ngaji, sergap di organisasi. Akhirnya perkenalannya dengan bahasa muslimin muslimat ya, fatwa ayat itu. Tanya apa sebenarnya? Seniornya itu mengatakan begitu. Akhirnya tertanam di hatinya. Fatwanya itu ternyata orang NU yang masih orang NU perempuan yang masih muda. Muslimat apa? Muslimat itu yang sudah tua-tua STW ke atas. STW ke atas, itu muslimat. Kita tertanam, memahami muslimat ya itu. Kata-kata muslimat ya itu. Akhirnya astagfirullahaladzim. Dengar imamnya. Minal muslimin wal muslimat. Sehingga melok itu gak katut. Jadi ini yang dimaksud itu khalwat dalam bidang tasawuf ya. Khalwat dalam bidang tasawuf itu untuk orang perempuan itu ya kalau bisa di areanya sendiri ya. Kalau sampai keluar yaitu lebih hati-hatinya didampingi dengan suami atau salah satu mahram ya. Nanti kalau hanya suami terus menuntut Cak Badawi gak ngaji ya, mendampingi istri. Kadang-kadang kita itu mendapat pencerahan itu lewat suasana atau nuansa yang beda. Jadi menghilangkan kejenuhan. Itu karena sudah biasa dikatakan bahwa nafsu itu sudah dikarakterkan untuk hal-hal yang baru. Nafsu itu mudah bosan. Ini kalau tidak dikelola dengan baik selamanya akan begitu. Tapi itu tetap berkah. Sehingga baju pakaian untuk kalangan perempuan itu tetap laris saja. Dipakai 1 kali 2 kali bosan beli lagi. Itu berkahnya ya. Jadi diwatakan kepada hal-hal yang baru urusan nafsu itu. Tapi kalau orang laki-laki kan nafsunya itu beda. Bukan urusan masalah pakaian, bukan urusan masalah apa-apa. Tapi kalau laki-laki kok senengannya ganti pakaian itu ya sedikit kelainan, roto itu. Laki-laki itu agak istiqomah. Ketika usia muda ya nek delok arek wedok Cina maju itu pasti tertarik. Sampai tua juga begitu. Iya. Haji. Kalau memang untuk mengfitkan atau biar pikiran bisa fresh, yang freshnya pikiran itu untuk pendidikan ini harus mencari nuansa yang beda, silakan, atau menyendiri, silakan ya, tapi jangan kelamaan. Kalau harus kadung distatuskan sebagai guru, jangan sekali-kali ditinggalkan. Wes aku gak mulang saiki, tak wiritan aja nang bagi dukun. Itu masih berkah mulang. Jadi jenengan itu boleh nggak ngajar kalau sudah dipindah oleh Allah. Jadi dipindah, udah sembuh dipindah, moro gak mau bermulang, tapi ada aktivitas lain yang itu lebih berat. Orang yang ulang itu sampai sukses. Pilih ujian karena Allah Taala. Alhamdulillah. Sekian nih, monggo. Mungkin ada yang lain. Dari Iqmal. Kalau tidak ada, ayo maju yang mau tanya. Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pripun cara melatih
husnudon secara benar. Matur suwun. Kalau yang lain tidak ada, membawa acara juga mau nanya. Tersabutun tambah kali dari kalau betul senang ketika kita dibuka. Jadi terpancing emosi saya. Sebenarnya konsep al-manu enak atau nalikane beda pendapat dan pendapatnya yang berbeda. Konsep al-manu enak atau dalam konsep pendapat sekaligus beda pendapat. Oke, yang terakhir dari pembawa acara Pak Kiai, ini masalah tentang tadi dengan menyampaikan bahwasanya ada kalanya kita menyampaikan setelah kita mengamalkan apa yang kita tahu. Ini masalah problematika pribadi. Ini kadang alhamdulillah kami itu kan sering memberi nasihat dan alhamdulillah kata sebagian masuk. Tapi kalau kami memberi nasihat kepada orang rumah, kok orang masuk-masuk. Dan yo tak, ya Allah, orang rumah ya Allah, orang rumah ya Allah. Niki ya Allah orang rumah. Niki biasanya seperti niku ya. Kamu sahake nopo mawon. Dan akan kita sih tumpul ngoten niku ya. Lah kula anunya kalau kadang kami diberi kesempatan mengisi, kadang tidak sedikit lama dari kami ngisi itu ada saja yang WA pribadi. Alhamdulillah Pak, ngeten. Ada sebagian bahkan yang minta solusi, minta doa kata panjenengan. Alhamdulillah Pak. Dan kalau dari orang kok yo mandi le awak dhewe ne kok yo tumpul ngoten Pak ya. Matur suwun Pak ya. Itu gimana? Ya maksudnya boten direken. Mandi. Maksudnya boten direken itu. Ya itu tadi kan, karena tadi ketemu, bosan. Ganti. Nafsu itu begitu, memang begitu. Jadi senang dengan hal-hal yang baru. Itu walaupun di luar, di satu kamar atau satu daerah itu tapi agak memang ke situ. Ini responnya nggak seperti yang pertama kali. Ini besok ada acara begitu sudah pertama kali ini jelas sudah bosan. Itu kalau bahasa jadi kan tumpul ya. Tumpul itu ya karena sering ketemu itu. Oleh karena itu jangan sering-sering memerintah istri atau memaknai istri. Jangan sering-sering. Dia tidak membebani, ya kan? Terus tadi apa lagi? Yang pertama masalah tentang melatih husnudon ya. Melatih husnudon. Ya, kita husnudon itu kan sudah tahu kan semuanya husnudon sudah tahu. Terus bagaimana kita cara berhusnudon? Ya dilatih lah. Kok ditanyakan cara melatih? Ya dilatih dengan logika, keuntungan dan kerugian itu cara logika. Kalau saya itu meyakini sesuatu itu lebih cepat yakin kalau bisa melogika. Itu kalau saya. Wah ini rasional ini, langsung gitu saja dulu sekali. Tapi saya itu kalau di doktrin itu pokoknya manusia itu nggak bisa. Ngomong bonwan tapi nek dijelentrehaken niku kula karakter semacam itu ngaji monitor gak pasti berhasil. Mulai monitor itu harus apa kata guru gak usah dilakokno. Kamu lo jenis motor ini ngomong saya suwe nyati nek jenis motor itu. Tapi nek disampaikan logikanya begini itu langsung taslim. Wes dikoreksi sudah tidak ada ruang kesalahan, wes langsung taslim, langsung respect. Tidak terlalu tapi diangan di logika. Umpama saya husnudon untungnya apa, nilai negatifnya apa, yang husnudon juga bisa dipersoal-soal ini walaupun nanti ini kadang-kadang membohongi juga
kudu kembali wae ngomong itu ngono ya. Kamu gitu. Kan. Iki nggak ngono apa? Al-man'u atau kan? Lagi lapor paham ya al-man'u atau itu sama dengan kalau di awal doa itu Allahumma la mani'a lima waita wa la mu'tiya lima manata. Alhamdulillah itu sudah paham al-man'u atau kita itu kadang-kadang punya keinginan sampai minta kepada Allah, tapi kadang kita itu merasa tidak dikasih, merasa saja karena belum paham. Itu kalau kita berkata begini, layakun kurangnya layakun ta'akuru amadi atokin sababan liyak sikap. Iya. Cinta kamu itu apa begini? Jangan sampai anggapan permohonanmu tidak dikabulkan itu karena lama atau karena apa kok tidak dikabulkan, itu kamu jadikan sabab untuk putus asa, tidak berdoa. Salah. Ya tetap berdoa. Karena Allah Ta'ala itu mengabulkannya itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendaknya orang yang berdoa. Allah mengabulkan cepat atau lambat itu masanya juga sekehendak Allah, bukan kehendaknya orang yang berdoa. Nih, jadi tetap berdoa. Akhirnya merasa tidak dikasih itu kalau digali hikmahnya dipahami, dibalik tidak terkabulkan doa menurut anggapan yang berdoa, menurut anggapan saja itu. Menurut anggapan yang berdoa itu ada banyak hikmah dari Allah Ta'ala. Mulanya nek wis al-man'u ainul atau kan begitu deh. Tarik. Bisakah begitu ya? Bisakah begitu ketika minta cerah tapi hujan? Wah, al-man'u ainul atau masih hati ini gerak ketemu wae lah. Untuk melatih al-man'u ainul lebih baik hujan daripada hujan. Mungkin hikmahnya saja kita belum mampu menerjemahkan. Sehingga kemarin pesan saya, kalau ke sana yang akan datang kalau hujan nggak usah minta. Beliau mengikuti lewat YouTube. Saya itu membayangkan mobil itu luar biasa. Saya nggak kebayang kalau lokasinya semacam ini. Akhirnya kalau sudah paham dari al-man'u ainul ato, akhirnya al-ato ainul man'i, kan terbalik begitu kalau sudah paham. Itu alhamdulillah itu diteruskan itu. Kembali urusan masalah hikmah semacam itu dikaji lebih lanjut. Aku yakin sampai tambah pandai nanti. Dan takorup lewat logika semacam itu, kalau saya pribadi jenenge wong niku cocok-cocokan. Saya itu lebih cocok lewat logika semacam itu daripada lewat doktrin yang tidak dijelaskan logikanya. Terima kasih. Tidak usah samakan Pak Basir. Pak Panitia aja kemarin. Biasa. Aku dulu pakai Pak. Apunten Bajir. Ini terakhir. Ini kondisi hari ini kelihatannya penerimaan santri baru belum seperti biasanya. Yang mau kami tanyakan tips-tips bagaimana agar kawan-kawan tetap semangat ngurusi santri, akeh santri sidik, santri ewon, santri karena ini penting sekali
awal tahun ajaran baru tidak seperti biasanya, itu saya ada kekhawatiran ini. Semangat konco-konco ngurusi biasanya hari seperti ini di atas 500 ya. Mana ini adalah amanah dari orang tua, amanah dari pangeran, ngurus ini tetap semangat ngotot ini berikut cara ini. Itu yang pertama. Yang nomor 2, ini alhamdulillah dari tutur pertanyaan itu sudah mengarah ke arah yang benar. Ya, memang sebagai pimpinan tertinggi ya. Pimpinan tertinggi itu harus beda dengan bawah-bawahnya. Ya, golarani rodo mengarani ngeten. Pertanyaan ini buat ngeten. Nek mengarani ngeten pertanyaan. Yuk nopo isane stabil atau lebih banyak lagi? Gua tertinggi. Karena jadinya itu sudah stabil sekali. Jadi yuk nopo carane kanca-kanca niki bimbing lari gede kali lari kadang itu tetap semangat. Berarti urusan kepentingannya lumayan agak berkurang. Kepentingan pribadinya itu loh. Cuma masih ada yang dikhawatirkan. Khawatir nek kanca-kanca iki ora semangat. Khawatir yang wajar itu. Khawatir yang wajar. Nggih. Jadi niki mangke kok enten salah satu yang bertugas atau semuanya yang bertugas di Raudhatul Mujawidin ini ada pasang surut, ada semangat pasang surut karena kena imbasnya pasang surutnya santri. Itu menunjukkan masih banyak keinginan, masih banyak kemauan duniawi. Kalau bahasanya Al-Man wa Ainul Athar itu hadzun nafsi ya. Mungkin diantaranya yang murid tambah ini saya gimana ini, nasib saya gimana, mulai gimana. Mujawidin habis panjenengan tetap guru oke. Jadi dipolakan mawon pisan. Dipolakan pisan Gusti santri kata keding niki urusane panjenengan. Nggih. Umpami Raudhatul Mujawidin niki asal santri keding. Kula kepingin santri kata. Jenengan boten nuruti karo kula, boten napa-napa. Karena panjenengan itu sing pangeran. Nek kepinginan kula mawon manfaate napa kula? Tapi nek kepinginane panjenengan sing kalah karo kepinginan kula niku sing bahan. Kula niku melatih nafsu kula niku. Lalu siapa yang itu? Andai kata tidak ada Indonesia, saya ini tetap hidup asal ada Allah. Kadang-kadang itu dulu. Wakil maju bukan negara itu. Orang yang ngajukan terus yang mati protes atau isi kayak kok bagusnya ngajukan dan terus ya. Kalau keporong ngaji, bukan apa-apa. Tapi nek jenengan kepingin ngersakkan hutan kok mboten jawab, itu baru masalah itu. Masa Tuhan nggak mampu merealisasikan kehendak nggak jadi saya sembah. Nggak jadi saya sembah. Sama dengan ya. Kita itu diwajibkan ibadah, tapi Allah tidak butuh ibadah kita. Saya teruskan, andai kata Gusti jenengan itu butuh ibadah kita, saya tidak akan menyembah. Mau soal pengeran kok butuh? Mau soal Tuhan kok butuh dengan makhluknya? Justru karena tidak butuh itu saya perlu menyembah. Pangeran temenan, gitu. Iya, memantapkan syahadat itu sampai demikian. Betul Tuhan. Jadi ini mungkin dengan ini gua habis diantaranya. Jadi kita jadikan peristiwa itu kalau kita anggap penurunan bukan al-manu, tidak sesuai dengan keinginan ya. Ya mungkin ya, dari Muslim dan Allah Ta'ala. Ya mungkin dulu itu kami ini sampai pernah PR karena takbar, karena ini sampai lali karena Tuhan.
sampai tadi karena Allah Ta'ala akhirnya diingatkan, diberi yang semacam ini, sehingga semuanya ingat saya ini siapa, saya ini apa, saya ini apa. Tidak bisa mempengaruhi banyaknya santri, tidak bisa mempengaruhi suksesnya santri, juga tidak bisa. Tetap, nah ibadah tetap ngopeni santri dikit, ngopeni santri akan tetap nilainya sebagai mu'alim yang melaksanakan tugasnya. Nek kula niku nek disorokan kata-kata. Nek disorokan nek sing teko niku semeneng. Aku beli mawon iki sing teko nang mati ya. Iya. Karena itu diukur. Tapi semuanya itu yang menggali tentang materi. Karena itu tidak ada apa-apa dari wali santri, juga dari santri tidak ada apa-apa, los-losan. Cepat selesai. Tapi andai kata itu satu santri itu bayar 100.000, biasanya datang 20 orang, datang 10 orang, ini mengganggu. Wah, 50% juga ini. 50% di 50% di lah boleh ngotot deh. Mulanya ya jadi kan kok hati gak semangat ini kayak rasanya baru dicurigai. Ada banyak kekhawatiran urusan masalah sahabat, kurang konsentrasi sama yang bikin sahabat. Tetap semangat mawon dilatih ya. Ya udah lagi. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidahu ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya arhamar rahimin. Bi rahmatika Allahumma Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ana wa alihi wa sahbihi wa siyadah wa sayyidina bil abasil qadir wal yaqim wal qadir istiqamah wa sayyidina al-ghawthil 'azami syabir qadir al-jilan dil karamah. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa sallim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza Allah wa iyyakum ajma'in.